pondasinya kuat, pondasinya benar, Bapak Ibu, nanti mau bangun setinggi apapun itu tidak masalah. Di situ saya baru paham, Bapak Ibu, betapa pentingnya sebuah pondasi. Dan benar, Bapak Ibu, tidak berapa lama pondasinya selesai semuanya, mulailah dibangun lantai per lantai per lantai per lantai, Bapak Ibu. Dan itu sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi sering kan kita lewat, Pak, wah, rasanya berapa bulan yang lalu saya nggak kelihatan gedung ini, kok dalam waktu berapa bulan aja tiba-tiba ada gedung tinggi. Nah, ternyata, Bapak Ibu, untuk membangun di atas fondasi itu cepat, tidak perlu lama. Ya, nah, berdasarkan itu, Bapak Ibu, maka kita memahami betapa pentingnya sebuah fondasi dalam sebuah bangunan. Termasuk di bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda ingin membangun bisnis yang jangka panjang, yang kuat, Bapak Ibu, dan semakin lama semakin besar dan eksponensial, maka Anda harus memastikan bahwa Anda sudah membangun fondasinya dengan benar, Bapak Ibu. Ya, dan kuat tentu saja ya, benar dan kuat. Nah, Bapak Ibu, startup ini, Bapak Ibu, itu adalah fondasinya. Ya, setiap orang yang baru bergabung, Bapak Ibu, harus memahami fondasi dari sebuah bisnis Talk Fusion. Karena kalau fondasinya salah, Bapak Ibu, maka yang terjadi apa? Bangunan di atasnya itu mungkin cepat, ya, cepat bertambah, tapi cepat roboh, Bapak Ibu. Cepat hancur, Bapak Ibu, ya, karena gangguan dari fondasi yang tidak kuat itu. Nah, fondasi apa yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, dari sebuah bisnis Talk Fusion ini? Ya, pertama, Bapak Ibu, ya, yang harus kita pahami adalah Talk Fusion adalah bisnis jaringan, network marketing bisnis. Ya, jadi Bapak Ibu, bisnis kita ini bukan Anda ya menjadi salesnya dari produk platform video Talk Fusion, bukan, Bapak Ibu. Ya, tapi yang Anda harus pahami, Anda ini sedang membangun jaringan, Bapak Ibu. Jaringan apa? Jaringan partner bisnis ya, yang dimana nanti, Bapak Ibu, ketika tiba saatnya, semua orang, Bapak Ibu, sudah mindsetnya ke online, semua orang membutuhkan produk platform video, kita siap. Nah, ada sebuah cerita, Bapak Ibu, supaya Anda paham pentingnya fondasi ini. Ya, di Indonesia ada 3 provider, Bapak Ibu. Ya, Anda tahu provider yang warna merah, provider telepon ya, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak sebutkan nama ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada cara pendekatan yang berbeda dari 3 provider ini, Bapak Ibu. Ya, si merah, Bapak Ibu, Anda tahu ya, saya maksud ya. Ini pendekatannya dengan apa? Dengan penetrasi pasar dulu, Bapak Ibu. Jadi dia membangun BTS di mana-mana sampai pelosok-pelosok, Bapak Ibu. Ya, sementara 2 provider yang lain itu lebih menekankan kepada teknologinya. Teknologinya yang canggih, ya, dengan suara jernih dan sebagainya. Pokoknya si kuning dan si hijau itu berusaha mengalahkan si merah dengan cara mengunggulkan produknya, Bapak Ibu. Ya, nah kenapa? Karena dia kalah start. Ya, si merah sudah penetrasi duluan. Bapak Ibu, untuk jangka pendek kelihatannya banyak orang yang bilang, wah kalau soal sinyal yang bagus pakai yang kuning, ya. Kalau sinyal yang bagus pakai yang hijau. Bapak Ibu, itu jangka pendek. Tapi jangka panjang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tetap bagaimanapun si merah tidak akan bisa dikalahkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasarnya sudah luas, Bapak Ibu. Di mana-mana. Sekarang kalau kita bicara sinyal handphone, Bapak Ibu, atau penggunaan WiFi, Bapak Ibu ya, yang paling kuat dan mencapai pelosok-pelosok itu adalah si merah. Setuju nggak, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena si merah dari awal dia mempersiapkan jaringannya dulu. Ya, soal teknologi dari produk, Bapak Ibu, itu akan dikembangkan berikutnya secara perlahan, Bapak Ibu. Tapi pasar sudah dikuasai oleh si merah. Anda paham, Bapak Ibu? Itulah kekuatan dari bisnis jaringan, Bapak Ibu. Jadi jangan meremehkan dengan apa yang diajarkan oleh mentor-mentor Anda atau apa yang akan saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu, ya, bahwa pentingnya bukan bagaimana Anda pandai untuk menjual, bukan sekedar bagaimana Anda pandai membuat orang bergabung, tapi bagaimana Anda membuat, Bapak Ibu, jaringan yang kuat, Bapak Ibu, dan jangka panjang. Oke, saya langsung masuk, Bapak Ibu, ke slide yang pertama. Oke, nah ini dasar yang harus Anda pahami, ya, Bapak Ibu, memahami jenjang karir, Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu kita tidak bicara hanya bagaimana mendapatkan uang saja, tapi bagaimana kita membangun yang namanya aset, Bapak Ibu. Sehingga uang yang kita dapatkan itu bukan murni hanya sekedar uang, ya, seperti kita bekerja di perusahaan, kita dibayar gaji atau kita saya buka toko dulu, saya dapat profit, bukan itu.
tapi kita membangun aset di mana Bapak Ibu aset itu akan menghasilkan uang terus-menerus kepada kita. Ya, oke, memahami jenjang karir Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti di bidang konvensional, bisnis konvensional, ya, sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan pasti ada jenjang karirnya. Ya, tujuannya adalah untuk membuat kita bisa memahami apakah kita ini sedang bertumbuh atau kita ini di situ-situ saja, Bapak Ibu. Jadi kita perlu ada yang namanya jenjang karir. Oke. Nah, kita perhatikan ada 5 kolom di sini, Bapak Ibu, ya. Kolom yang pertama Anda lihat di situ adalah kolom rank, Bapak Ibu, ranking ya. Nah, ranking ini akan menentukan posisi Anda, Bapak Ibu ya, di mana, Bapak Ibu. Oke. Saya butuh bantuan dengan draw ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini peringkat mulai dari bronze, silver, gold sampai peringkat yang tertinggi Imperial Blue Diamond. Nah, ranking-ranking ini yang harus Anda kejar, Bapak Ibu, untuk Anda meningkatkan income Anda, membangun aset Anda semakin besar, semakin besar. Nah, tapi dari sekian banyak rank, Bapak Ibu, tidak perlu semuanya harus Anda lampaui satu persatu. Ada beberapa rank utama yang perlu Anda kejar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah rank silver, Bapak Ibu. Ya, silver. Ya. Rank yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu Anda kejar adalah rank 1 star, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah rank 3 star, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian rank diamond. Nah, kalau Anda sudah ada di posisi ini, Bapak Ibu, maka Anda baru memulai aset Anda baru terbentuk. Oke? Kolom kedua, Bapak Ibu, itu cycle per week. Jadi angka yang tertera di sana, Bapak Ibu, itu menunjukkan ya angka yang harus Anda kejar supaya Anda mendapatkan peringkat tersebut. Sebagai contoh, kalau Anda mengejar peringkat 3 star, maka Anda harus mengejar yang namanya cycle 50 cycle per minggunya. Ya, kalau Anda mengejar diamond, Anda perlu mengejar 100 cycle per minggu. Oke, apa itu cycle, Bapak Ibu? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ya, kolom berikutnya, Bapak Ibu. Ya, Anda perhatikan kolom ketiga sekarang. Nah, di situ ada prospek. Prospek itu adalah ketika Anda bergabung, Bapak Ibu, maka Anda bergabung di paket yang namanya prospek. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan angka cycle per week? Ya, ini sebagai contoh, saya ambil contoh yang diamond aja, Bapak Ibu ya. Nah, diamond itu adalah 100 cycle per week, 100 cycle per minggu. Bagaimana atau hitungannya bagaimana kita bisa mendapatkan 100 cycle? Ya, hitungan termudahnya adalah kalau Anda bisa dalam 1 minggu bersama tim Anda mendapatkan 17 orang bergabung di tim kiri Anda, 17 orang bergabung di tim kanan Anda, maka Anda disebut dengan peringkat diamond karena Anda berhasil mencapai 100 cycle, Bapak Ibu. Oke? Ya, begitu pula dengan 3 star. Kalau 3 star untuk mendapatkan 50 cycle berarti akan ada 8 orang bergabung di tim kiri dan 8 orang bergabung di tim kanan dalam 1 minggu itu. Ya. Kemudian kolom keempat, Bapak Ibu, income per week. Ya, ini Bapak Ibu, kita tidak mungkin mau melakukan kerja kita kalau kita tidak tahu hasil akhirnya. Berapa sih yang didapatkan seorang diamond, Bapak Ibu? Apakah itu berharga? Ya, ini kita perhatikan, Bapak Ibu. Ya, bayangkan Bapak Ibu, seorang diamond, Bapak Ibu, itu punya penghasilan 2.500 US dollar per minggu, Bapak Ibu. Atau kalau kita total 1 tahun, 120.000 US dollar per tahunnya. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu kalau Anda punya income kurang lebih 35 juta, Bapak Ibu, setiap minggunya. Ya, kalau Anda terbiasa income bulanan, ya berarti kita kali 4, Bapak Ibu. 140 juta, Bapak Ibu, 1 bulan. Apakah itu menarik untuk kita kejar, Bapak Ibu? Ya, kalau itu menarik, Bapak Ibu, kalau buat saya sih menarik, Bapak Ibu. Ya, kalau buat Anda itu menarik, Bapak Ibu, siap-siap, Bapak Ibu. Ya, ketika Anda sudah tahu caranya, Bapak Ibu, Anda akan sangat antusias, sangat happy, ya, sangat semangat untuk bisa mengejar income 140 juta per bulan tadi, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita pindah ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya, pemaknaan peringkat, Bapak Ibu. Nah, ini peringkat-peringkat utama, Bapak Ibu, ya, yang harus Anda utamakan kejar, Bapak Ibu. Satu persatu, step by step, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ketika Anda bergabung, Anda sebut dengan Anda membeli paket yang namanya paket prospek, Bapak Ibu. Ya, nyatanya, Bapak Ibu, ketika Anda baru bergabung, Anda belum mendapatkan bonus. Kenapa? Karena Anda belum memulai, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda dapatkan hanya produk, ya, produk platform video communication yang bisa Anda gunakan untuk membantu bisnis Anda atau mungkin untuk kegiatan yang lainnya. Nah,
Anda baru bisa mendapatkan bonus atau income, Bapak Ibu, ketika Anda mulai mengejar ranking di sini. Nah, ranking pertama yang harus Anda kejar adalah peringkat silver. Nah, ketika Anda mencapai peringkat silver, artinya Anda berhasil, Bapak Ibu, membangun bisnis pertama Anda, yaitu ada satu orang di kiri, satu orang di kanan, yang siap menjadi partner bisnis Anda. Nah, disitulah Anda baru memulai bisnis stock fusion Anda, Bapak Ibu. Ya, kemudian peringkat berikutnya yang perlu Anda kejar adalah peringkat one star. Ya, kita sebut di sini one star adalah insider, Bapak Ibu. Insider itu artinya orang dalam, Bapak Ibu. Orang dalam membedakan Anda dengan orang luar. Artinya Anda orang-orang spesial yang berbeda dengan orang rata-rata di luar sana. Ya, artinya kalau Anda sekedar bergabung di Talk Fusion, belum tentu Anda menjadi orang dalam. Ya, jadi Anda bisa saja bergabung dengan Talk Fusion, tapi Anda hanya sekedar menggunakan produknya. Tapi kalau Anda bisa mencapai peringkat one star, maka Anda diakui oleh perusahaan Talk Fusion, oleh semua asosiat dunia bahwa Anda adalah orang yang termasuk adalah insider, Bapak Ibu. Orang yang benar-benar serius di masa depan. Ya, kemudian peringkat berikutnya yang harus Anda kejar adalah 3 star, Bapak Ibu. Ya, karena 3 star ini adalah titik di mana Anda benar-benar membangun yang namanya foundation. Ya, kita bicara tadi fondasi, Bapak Ibu, ya, di awal ya. Betapa pentingnya fondasi itu kita bangun dengan tepat. Nah, caranya Anda kejar sampai peringkat 3 star. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau Anda membangun peringkat 3 star dengan benar, Bapak Ibu, apa yang Anda dapatkan, Bapak Ibu, ya? Selain income, Bapak Ibu, ya, income yang kurang lebih kalau dirupiahkan kurang lebih antara 60 hingga 70 juta per bulannya, tapi yang paling penting, Bapak Ibu, adalah bahwa Anda sedang membangun fondasi, di mana, Bapak Ibu, itu akan kelihatan ketika Anda mulai mendapatkan yang namanya Mercedes Madness. Ya, jadi kalau Anda stabil, Bapak Ibu, di peringkat 3 star selama 4 kali berturut-turut, Anda akan mendapatkan bonus tambahan yang namanya Mercedes Madness bonus. Ya, Anda akan dibantu oleh Talk Fusion untuk bisa mulai mencicil ya mobil impian Anda. Anda bisa beli mobil impian Anda tanpa keluar dari uang Anda sendiri, tapi perusahaan Talk Fusion yang akan membayarinya, Bapak Ibu. Nah, siapa di sini yang kepingin punya mobil Mercy, tapi malas keluar uang, Bapak Ibu? Ya, kejar 3 star, Bapak Ibu. Ya, karena Talk Fusion yang akan membayar cicilan Anda, Bapak Ibu. Ya, sampai lunas, Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian peringkat berikutnya, Bapak Ibu, ya, yang perlu Anda kejar adalah diamond, Bapak Ibu. Ya, kalau pondasinya sudah kuat, ya, seperti ilustrasi yang saya sampaikan di awal tadi, bangun berikutnya cepat, Bapak Ibu. Setuju nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda sudah mencapai 3 star, ya, maka untuk menjadi diamond, double diamond, triple diamond, diamond L, dan seterusnya, itu hanya masalah waktu, Bapak Ibu. Nah, tapi langkah pertama, ya, dari banyak peringkat tadi adalah Anda bisa dari 3 star mencapai diamond, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di diamond ini yang kita sebut dengan starting point, Bapak Ibu. Di diamond inilah benar-benar Anda itu membangun yang namanya digital asset, Bapak Ibu. Ya, jadi aset Anda baru terbangun ketika Anda sudah mencapai peringkat diamond. Ya, itu penting sekali, Bapak Ibu, Anda pahami, Bapak Ibu, ya, bahwa banyak orang, Bapak Ibu, itu baru peringkat silver, mungkin gold, one star, itu sudah mulai mengeluh. Wah, kok dapatnya cuma segini? Ya, padahal buat saya itu banyak, Bapak Ibu. One star yang stabil itu 30 juta loh, Bapak Ibu, satu bulannya. Ya, tapi kalau orang bilang, kok cuma segini, Pak? Ya, karena apa, Bapak Ibu? Karena Anda baru memulainya. Aset Anda akan terbentuk ketika Anda betul-betul mencapai peringkat yang namanya diamond, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, oke. Ini memahami lebih lanjut mengenai cara berhitung ya di jenjang karir, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sekolah dulu, Bapak Ibu, ya, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, entah berapa rumus, Bapak Ibu, yang harus Anda hafalkan. Betul ya? Banyak sekali rumus yang harus Anda hafalkan, bahkan sekarang tidak berguna sama sekali. Ya, jarang kita pakai, jarang yang kita pakai maksudnya. Jarang orang yang menggunakannya di dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya. Ya, nah, Bapak Ibu, tapi percaya sama saya, Bapak Ibu, rumus yang satu ini, Bapak Ibu, ini akan membuat Anda kaya raya. Rumus yang satu ini akan Anda pakai seumur hidup Anda. Ya, apa itu rumusnya? Anda lihat kolom kotak yang di kiri bawah, Bapak Ibu. Ya, di situ dikatakan, Bapak Ibu, ya, kalau ada 100 SV di tim kiri, ya, 100 SV tim kiri, ketemu dengan 100 SV di tim kanan, Bapak Ibu, maka, ya, saya gambarkan supaya Anda paham, 100 SV tim kiri dan 100 SV di tim kanan, Bapak Ibu, maka Anda akan mendapatkan bonus yang besarnya $25, Bapak Ibu. Ya, $25.
Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, sorry ya. Sorry, saya hapus saja ya. Oke, ya, $25 Bapak Ibu. Ya, dan satu cycle. Nah, jadi kalau dolarnya Anda terima secara instan, Anda langsung masuk ke dalam rekening Pelusion Anda, tapi cycle ini akan dikumpulkan selama 1 minggu, Bapak Ibu. Ya, kalau terkumpul satu angka, Bapak Ibu, itu akan menentukan ranking Anda, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, SV-nya itu didapat dari mana, Pak? Saya harus beli SV itu beli di mana? Ya, Anda nggak perlu beli, Bapak Ibu. Anda ketika menjalankan bisnis ini, ketika ada satu orang bergabung, maka Anda mendapatkan SV tersebut, Bapak Ibu. Ya, di sini, Bapak Ibu, kalau ada satu orang bergabung peringkat paket propek, maka Anda akan mendapatkan yang dengan 600 SV, Bapak Ibu, atau sales volume. Kalau yang bergabung elite, maka Anda mendapatkan 300 sales volume. Ya, kemudian kita juga ada yang namanya maintenance, Bapak Ibu, yaitu setiap bulan kita perlu membayar maintenance besarnya $50. Ya, tapi ketika Anda bergabung Propek itu sudah termasuk dengan maintenance 1 tahun. Jadi tahun kedua baru Anda mulai membayar $50 setiap bulannya. Dan ternyata dengan membayar maintenance tersebut, Bapak Ibu, Anda juga mendapatkan SV juga. Nilainya yaitu 20 SV, Bapak Ibu. Nah, SV inilah, Bapak Ibu, yang nanti akan dipasangkan, itu akan menghasilkan uang dan juga akan menghasilkan cycle buat Anda. Ya, oke, kita pindah ke gambar yang tengah, Bapak Ibu. Di situ ada Bapak ya, pakai jas, pakai dasi. Nah, oke, ini Anda, Bapak Ibu. Anda mulai bergabung di Top Fusion, Bapak Ibu. Kemudian Anda mendapatkan 2 orang partner yang mau bekerja sama dengan Anda. Ya, katakanlah yang kiri katakanlah Pak Adi, yang kanan Pak Budi, Pak Ibu. Nah, karena beliau berdua bergabung Propek, maka Anda langsung mendapatkan 600 SV dari Pak Adi, 600 SV dari Pak Budi. Nah, apa yang Anda dapatkan? Maka dipasangkan, Pak Ibu, SV-nya dari Pak Adi ketemu dengan SV-nya Pak Budi. Ya, nah berapa, Pak Ibu? Ingat rumus yang saya katakan tadi, rumusnya cuma satu. 100 SV di kiri ketemu 100 SV di kanan, Anda akan mendapatkan $25. Kalau 600 SV di kiri ketemu 600 SV di kanan, berapa yang Anda dapatkan? Hanya perlu dikalikan 6, Bapak Ibu. 25 dikalikan 6 jadi $150, Bapak Ibu. Ya. Nah, cycle-nya kalau 100 SV kiri, 100 SV kanan, Anda dapatkan satu cycle, karena ada 600 SV kiri, 600 SV kanan, maka 1 dikalikan 6, Anda mendapatkan 6 cycle, Bapak Ibu. Ya, Anda paham, Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau seandainya Anda di posisi seperti si ibu yang di bawah, gambar yang di bawah. Ya, si ibu ini berhasil mengajak 2 orang, tapi yang satu join paket Propek, paket lengkap, yang satu kebetulan dananya sedang terpakai mungkin, ya, untuk pernikahan anaknya, sehingga dia hanya mampu untuk join yang paket elit, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Ya, 600 SV ketemu 300 SV, Bapak Ibu, sebelah kanan. Ya, mungkin perlu diralat sebentar, Bapak Ibu ya. Ini belum diralat. Oke, ini 300 SV, Bapak Ibu. Ya, yang sebelah kanan. Oke, ya. Oke, jadi yang sebelah kanan itu 300 SV, Bapak Ibu ya. Yang kiri Propek itu 600 SV. Nah, 600 ketemu 300, Bapak Ibu, ketika dipasangkan, yang bisa berpasangan hanya 300 SV. Maka bonus yang diterima adalah $75, Bapak Ibu. Ya, dan cycle-nya adalah separuhnya, yaitu 3. Tapi Anda jangan khawatir, kelebihan SV yang ada di paket Propek yang sebelah kiri itu akan tersimpan selamanya 300 SV, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang sebenarnya yang kita pasangkan? Jadi yang kita pasangkan sebenarnya bukan orang ya, Bapak Ibu ya, bukan Pak Adi ketemu dengan Pak Budi pasangan, bukan. Tapi yang kita pasangkan adalah SV-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah paham ya maksudnya ya. Jadi seandainya, Bapak Ibu, ada di sebelah kiri satu Propek, yang di sebelah kanan itu ada 2 elit, apakah bisa dipasangkan, Pak Andre? Bisa. Ya, jadi yang kita pasangkan sekali lagi bukan orangnya, tapi SV-nya, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda memulai sebuah bisnis, tentu Anda akan memilih pasar yang paling terbaik. Contoh nih, dulu saya di wedding organizer, Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali kalau saya di sebuah acara pesta, itu meja yang paling dekat dengan panggung, ya kita sebut dengan meja VIP atau meja keluarga, itu diisi dengan orang-orang paling dekat dengan
si mempelai, orang yang mau menikah ini. Setuju nggak, Bapak Ibu? Ya, biasanya meja yang dekat itu meja keluarga, kakak, saudara, teman-teman terbaik. Semakin belakang mejanya, semakin jauh, itu biasanya orang-orang yang tidak terlalu dekat, ya, yang hubungannya tidak terlalu dekat. Benar nggak, Pak Ibu? Ya, nah disinilah Pak Ibu konsep yang sama itu kita gunakan ketika membangun bisnis. Ya, kita harus meletakkan orang-orang terbaik kita, orang-orang terdekat kita itu di posisi yang terbaik, Bapak Ibu, yaitu di awal-awal. Ya, oke, Bapak Ibu mohon respon apakah suara dan gambar saya masih diterima dengan jelas? Masih ya? Oke, masih ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Soalnya nggak respon. Oke, ya, ya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita dahulukan yang lebih dekat dengan kita di posisinya. Nah, ilustrasi tadi itu juga Anda terapkan di dalam bisnis kita, Bapak Ibu. Ya, jadi siapa orang-orang awal yang Anda beri posisi paling dekat dengan Anda? Ya sama seperti pernikahan tadi, Bapak Ibu. Yaitu orang-orang warm market Anda, orang-orang terdekat Anda. Ya, siapa orang terdekat Anda? Keluarga yang pasti, saudara, sahabat Anda, Bapak Ibu. Ya, nah carilah orang-orang yang believe, like, and trust kepada Anda. Karena apa? Seperti dikatakan oleh Bu Enis tadi ya, bahwa ternyata ya yang paling utama dari bisnis jaringan ini adalah trust, kepercayaan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bukan jual produk, Bapak Ibu, tapi kita membangun jaringan bisnis, di mana ikatan antara satu dengan yang lain itu terhubung hanya dengan trust, Bapak Ibu. Ya, contohnya Pak Josi dengan Bu Enis itu jauh. Pak Josi di Jakarta, Bu Enis di Holland, Bapak Ibu, di Amsterdam ya, dia salah ya. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa terhubung, jaraknya jauh. Satu-satunya yang menghubungkan Pak Josi dengan Bu Enis adalah trust, Bapak Ibu, kepercayaan. Nah, jadi Anda carilah orang-orang yang believe, like, and trust kepada Anda, Bapak Ibu. Ya, kemudian ketiga, Anda tahu bahwa di bisnis ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengambil yang kita sebut dengan kafling termahal, Bapak Ibu. Ya, dengan kafling termahal ini, Bapak Ibu, Anda bisa melipat gandakan potensi dari bisnis Anda. Ya, jadi kafling termahal ini Anda bisa berikan kepada misalnya suami, kepada istri, kepada anak, ya, kepada orang tua, seperti itu. Orang-orang terdekat yang Anda belikan untuk posisi terbaiknya. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus Anda pahami, Anda bisa membedakan antara Anda membelikan kafling termahal ini kepada keluarga Anda dengan Anda membangun jaringan. Itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda membelikan kafling termahal, Anda seperti kata Pak Josi di APP-nya, di Beauty of the System, Bapak Ibu, dikatakan tidak perlu tanya dulu. Betul, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda yang memberikan posisi buat keluarga Anda. Jadi nggak perlu tanya apakah mereka mau atau nggak mau, Bapak Ibu. Berikan saja posisinya, karena Anda sedang memberikan aset buat mereka. Soal mereka nanti mau menjalankan itu ya syukur, kalaupun tidak, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu mungkin untuk aset masa depan. Ya, itu berbeda dengan Anda ketika mengajak warm market Anda yang lain, yang dimana mereka akan bergabung dengan biaya mereka sendiri. Jadi itu berbeda sekali, Bapak Ibu ya. Oke, nah langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah Anda mulai menulis 25 daftar nama, Bapak Ibu. Ya, jadi setelah disaring-saring Bapak Ibu ya, Anda menemukan 25 daftar nama orang terbaik warm market Anda, Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu, nomor 5, pelajarilah cara mengundang dengan profesional. Nanti di slide berikutnya kita akan mulai bahas cara mengundangnya profesional ini, Bapak Ibu ya. Nah, ketika Anda sudah memahami cara mengundangnya profesional, Bapak Ibu, maka Anda langkah berikutnya adalah jadilah good team player, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus mau belajar, Bapak Ibu, kepada mentor Anda bagaimana supaya Anda menjadi good team player, menjadi bagian dari sebuah grup ya yang bisa diandalkan dan bisa saling membantu, Bapak Ibu. Ya, pelajarilah juga cara edifikasi, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Anda selalu memberikan sebuah kondisi terlebih dahulu sebelum Anda melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Ya, sebelum Anda mengenalkan kepada mentor Anda, misalnya, nah Anda harus edifikasi mentor Anda. Ya, sebelum Anda menjelaskan tentang talk fusion, Anda harus edifikasi talk fusion dan seterusnya. Ya, oke. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda sudah mulai punya daftar nama yang banyak, Bapak Ibu, ya. Nah, tidak semua orang, Bapak Ibu, itu akan bisa langsung memahami atau menangkap visi dari bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena banyak orang di luar sana berpikiran sebagai seorang pedagang. Kalau ada barang, barangnya saya jual. Hanya begitu, Bapak Ibu.
Tidak banyak, makanya kenapa di luar sana tidak banyak orang jadi pengusaha. Kebanyakan orang hanya jadi sales, menjual barang, menjual makanan, ya, menjual barang-barang, ya, obat-obatan dan sebagainya. Tapi tidak pernah menjadi pengusahanya. Karena memang mindset seorang pedagang dan pengusaha itu berbeda sekali, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun jaringan yang besar, Bapak Ibu, maka Anda harus tahu hot button dari orang yang Anda ajak, Bapak Ibu. Ya, jadi karena kita ini akan berhubungan satu sama lain dalam jangka panjang, Bapak Ibu, ya. Jadi Anda harus tahu hot button-nya itu apa. Hot button itu adalah titik panas, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang ketika Anda tekan, Bapak Ibu, orang itu seperti, kalau istilah saya itu seperti kesetrum, Bapak Ibu. Ya, seperti tombol itu kalau ada tekan, tiba-tiba seperti kita kesetrum, orang itu terkesetrum. Ya, nah kesetrum apa, Bapak Ibu? Kesetrum jadi ingat impiannya, Bapak Ibu, ya. Nah, apa saja? Di sini ada 4 kriteria yang harus kita pahami, yaitu F, O, R, dan M. Oke, yang pertama adalah F, Bapak Ibu, family, Bapak Ibu. Nah, coba Anda mulai gali daftar nama Anda, prospek Anda itu Anda tanyakan. Ada orang-orang yang merasa selama ini secara finansial tidak pernah kurang, karirnya bagus, ya, uangnya cukup, Bapak Ibu. Rumahnya besar, ada kolam renangnya, ya, di belakangnya ada tamannya besar mungkin gitu, tapi dia tidak punya waktu menikmatinya, ya, sehingga istrinya, anaknya itu menikmati tidak bersama Anda, Bapak Ibu. Ya, banyak orang, Bapak Ibu, itu kekurangan waktu, Bapak Ibu, untuk keluarga. Nah, mungkin itu menjadi salah satu hot button dari prospek Anda tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, occupation atau pekerjaan. Nah, kalau kondisi seperti saat ini, Bapak Ibu, di mana sejak adanya pandemi COVID-19, ini sudah dipastikan banyak sekali orang, Bapak Ibu, itu bermasalah dengan pekerjaan. Ya, entah bisnisnya turun, ya, entah di PHK, Bapak Ibu, ya, atau mungkin dibayar cuma 50%, Bapak Ibu. Tapi intinya kondisi pekerjaan di luar sana itu saat ini sedang tidak bagus, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda bisa gali, Bapak Ibu, apakah mungkin orang yang sedang ada prospek ini, sedang Anda hubungi ini, dia punya masalah dengan pekerjaannya dia. Nah, kalau dia punya masalah dengan salah satu pekerjaan itu, Bapak Ibu, maka itulah hot button-nya dia. Oke? Yang ketiga, Bapak Ibu, R atau recreation. Nah, banyak orang, Bapak Ibu, itu tidak punya yang namanya me time, Bapak Ibu. Ya, jadi waktunya tuh habis untuk membangun impian orang lain, impian bosnya, ya, mungkin impian orang tuanya, ya, jadi bekerja melanjutkan bisnis orang tua dan sebagainya, ya, sehingga tidak punya namanya me time, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada orang-orang tertentu itu kepingin sekali mewujudkan impian pribadinya, Bapak Ibu, yang selama ini terpaksa dia kubur, dia lupakan karena tidak ada waktu lagi untuk mengejar itu. Bapak Ibu, banyak orang itu butuh waktu luang. Banyak orang itu lagi stres, kecapean kerja, Bapak Ibu. Ya, nah, mungkin titik ini kalau ditekan itu akan bikin dia bergerak. Ya, yang keempat, Bapak Ibu, adalah M atau money, Bapak Ibu. Ya, banyak orang di kondisi saat ini itu bermasalah dengan keuangannya. Ya, mungkin ada orang yang punya rumah, ya, rumahnya itu sudah, aduh, Bapak Ibu, harus renovasi, ya, hampir roboh mungkin, ya, tapi karena nggak punya uang, dia bertahan dengan kondisi seperti itu. Ya, mungkin dia punya kendaraan yang sudah sering mogok, Bapak Ibu, rusak terus, mengganggu sekali, ya, biayanya keluar terus untuk servis, Bapak Ibu. Kepingin beli mobil baru, kepingin beli motor baru, tapi tidak punya uang. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bisa memposisikan orang tersebut bahwa bisnis yang akan Anda sampaikan ini adalah solusi buat F, O, R, dan M-nya mereka, Bapak Ibu, maka mereka akan mau mendengarkan Anda, Bapak Ibu. Ya, oke, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke, nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah pola, Bapak Ibu, pola kerja, sponsoring, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, Anda harus pelajari keterampilan-keterampilan baru yang berbeda dengan ketika Anda offline. Ya, bersyukur Anda yang bergabung ketika era online. Tapi Anda yang pernah bergabung di era offline sebelum adanya pandemik ini, kemudian masuk ke era online, kalau Anda tidak mau beradaptasi, tidak mau mempelajari keterampilan baru, maka Anda akan tidak bisa, Pak Ibu, melanjutkan kesuksesan Anda di Talk Fusion.
Mungkin Anda pernah sukses di era offline, tapi ketika masuk online ini Anda tidak mau belajar hal baru, Bapak Ibu, Anda akan stuck tetap di sana, Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi pola yang harus kita lakukan di era online ada 4, Bapak Ibu. Ya, yang pertama mengundang. Ya, prinsip mengundang itu sama seperti ketika era offline, yaitu apa, Bapak Ibu? Harus memberi kesan penting. Kedua, harus mendesak, Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh lupa. Mau offline mau online tetap, Bapak Ibu. Ya, poin kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menggunakan yang namanya telepon. Tetap Bapak Ibu, ya. Teks hanya digunakan hanya untuk mengkontak orang tersebut apakah dia siap untuk kita telepon. Ya, tapi mengundangnya itu harus pakai telepon Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ketika Anda mengundang, itu nada suara Anda, emosi Anda, semangat Anda, keyakinan Anda bisa tersampaikan Bapak Ibu. Ketika suara Anda terdengar oleh orang yang Anda undang. Tapi kalau teks Bapak Ibu, Anda nggak mungkin pasang icon macam-macam ya, seperti itu. Nggak mungkin Bapak Ibu ya, dan orang tidak paham bahwa Anda sedang semangat. Ya, maka gunakanlah telepon Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengundang? Ini ada salah satu contoh saja Bapak Ibu ya, ketika Anda mengundang prospek Anda. Misalnya ini adalah saudara sepupu Anda. Ya, kita kan bicara warm market ya di awal ya. Oke, katakanlah namanya Pak Budi. Ya, Anda telepon. Karena ini saudara, Anda panggilnya langsung panggil nama. Halo Bud, kamu lagi di mana? Ya, dia bilang, oh saya lagi di rumah. Loh kenapa kamu di rumah? Kan ini hari Senin. Iya kebetulan saya kena PHK nih. Gara-gara COVID saya kehilangan pekerjaan. Nah itu hot button-nya Bapak Ibu. Oke, Anda langsung masuk Bapak Ibu. Wah kebetulan kalau begitu. Ya mungkin kita memang jodoh. Bud. Loh kenapa Pak Andre? Saya telepon kamu ini justru saya ini membawa solusi buat kamu. Wah solusi apaan ini? Begini Bud, saya itu tahu kondisi saat ini ya, semua bisnis atau banyak bisnis itu sedang jatuh. Ya, tapi tetap akan ada bisnis yang semakin sukses. Seperti itu, Bud. Oh, bisnis apa itu, Pak Andre? Saya bilang, nah kebetulan saya sedang ada project bersama teman-teman saya untuk membangun bisnis ini. Bisnisnya di bidang video, ya. Anda tahu, Bud, saat ini semua orang itu membutuhkan komunikasi online, ya, tatap muka seperti itu. Oh iya, anak saya juga sekolah pakai online. Kemudian saya kalau ibadah juga pakai online. Ya dulu ketika saya belum di PHK, di awal-awal saya juga meetingnya pakai online. Nah itu, Bud. Kamu percaya nggak? Itu pasarnya besar di masa depan. Iya, oke. Bud, ayo kita janjian, ya. Kita sekaligus mencoba produknya dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Bud, kamu bisa siang ini atau malam ini. Selalu beri pilihan 2, Bapak Ibu. Jangan pernah tanya kapan kamu bisa. Siang ini atau malam ini. Ketika Pak Budi bilang, oke, saya bisanya malam. Kalau siang ini kebetulan saya harus misalnya ada kegiatan lain lah, apa begitu. Nah, oke, malam. Kembali, kasih 2 pilihan lagi, Bapak Ibu. Oke, kalau malam, jam 6 sebelum makan malam atau jam 8, Bud, setelah makan malam. Ya, ini misalnya kalau tidak berpuasa, Bapak Ibu ya, dan kondisi normal. Oke. Nah, Anda bilang, Pak Budi bilang, oke, setelah makan malam aja, jam 8 malam. Oke. Jadi kita ketemu ya, besok malam, jam 8 malam ya, Bud. Nanti kita akan diskusi bersama-sama tentang bisnis yang akan saya sampaikan ini, project ini. Nah, begitu Pak Ibu. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda melakukan yang namanya ngopi online, Pak Ibu. Nah, disinilah Anda mempunyai tugas untuk pengkondisian, Bapak Ibu. Ya, jadi tugas di ngopi online itu bukan presentasi ya, Bapak Ibu ya. Di ngopi online Anda itu mengkondisikan ya si Budi tadi, Pak Budi tadi itu supaya dia paham dulu ya tentang apa yang akan disampaikan nanti di langkah berikutnya. Jadi ini ada slide-nya, Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir, ngopi online, how are you namanya, itu sudah ada slide-nya, Anda mengkondisikan supaya si Pak Budi paham kondisi saat ini di luar sana, di mana kondisi pandemik ini membuat orang itu harus jaga jarak, membuat orang itu tidak bisa lagi bekerja semudah dulu, tatap muka, ketemu begitu nggak bisa, secara fisik harus bekerja dari rumah dan sebagainya. Ya, kemudian krisis ekonomi, ya, kemudian perkembangan teknologi dan sebagainya itu disampaikan kepada si calon prospek, kepada Budi tadi ini. Nah, ketika Budi ini akhirnya bisa menangkap Bapak Ibu apa yang ingin disampaikan, maka undang masuk ke langkah ketiga, yaitu presentasi global.
Nah, yang enak Bapak Ibu, langkah ketiga ini Anda nggak perlu repot-repot. Kenapa? Sudah disediakan dengan berbagai macam jadwal. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang siang, ada yang malam, ada juga yang pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal pilih sesuai kebutuhan Anda. Ya, jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi Bapak Ibu, tidak seperti zaman offline dulu. Ya, oke. Nah, tapi Bapak Ibu bukan berarti ketika melakukan presentasi global, bukan berarti Anda tidak terlibat. Ingat, Anda harus menjadi good team player. Nah, peran Anda apa ketika presentasi global? Memang Anda tidak sebagai presenter, ya, tapi Anda harus mendampingi undangan Anda, Bapak Ibu, ya. Anda selalu kontak dia, apakah memastikan apakah prospek Anda itu atau undangan Anda tersebut masih ada di dalam presentasi ini. Apakah masih konsentrasi, apakah masih jelas, apakah masih paham, dan sebagainya. Pokoknya intinya Anda mendampingi Bapak Ibu si undangan Anda tersebut selama presentasi berlangsung. Oke, setelah selesai Bapak Ibu, maka Anda masuk ke tahap keempat atau langkah keempat, yaitu melakukan ngopi online lagi, tapi agendanya beda. Ya, agendanya bukan pengkondisian lagi, tapi closing Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang sudah dijelaskan di presentasi dengan sangat bagus oleh presenter-presenter terbaik dari Fitras ini Bapak Ibu ya, maka Anda Bapak Ibu tinggal closing. Nah, kalau closing apa yang perlu Anda tekankan? Ya, seperti tadi dikatakan bahwa yang penting adalah kepercayaan. Maka Anda harus bisa yang namanya pasang badan Bapak Ibu. Ya, yakinkan orang tersebut yang Anda undang untuk percaya kepada Anda. Itu yang pertama Bapak Ibu. Karena peluang sebagus apapun itu tidak akan saya ambil kalau saya tidak percaya pada yang mengundang saya, Bapak Ibu. Jadi pengundang saya itu hebat, ya. Dia tahu bahwa saya ini orangnya gaptek. Jadi kalau mau dijelaskan teknologinya bagaimanapun, Bapak Ibu, saya tetap nggak paham gitu. Tahun 2012, bayangkan Bapak Ibu ya, masih 2G ya, masih 2G Bapak Ibu. Itu saya nggak bisa bayangkan kalau saya akan tertarik di sini. Tapi pengundang saya itu luar biasa. Dia tekankan pada kepercayaan. Dia tanya, apakah saya percaya dengan dia? Apakah selama ini dia pernah melakukan kesembuhan saya itu ragu-ragu sama dia? Saya bilang tidak. Kita teman lama dan saya tahu kalau kamu menyampaikan sesuatu pasti sesuatu yang bagus. Oke, kalau begitu Pak Andre percaya saja sama saya. Kalau ada yang nggak paham, nanti pelan-pelan akan paham. Yang penting sekarang ambil posisi dulu. Itu yang disampaikan oleh pengundang saya. Ditambah penutupnya begini, kalau Pak Andri nggak ngambil peluang ini, ya buat saya nggak apa-apa. Tapi jangan salahkan saya loh. Kalau suatu saat ya, berapa tahun kemudian saya kaya raya dari Talk Fusion dan Pak Andri tetap begitu-begitu aja. Ya, jadi karena berdasarkan trust yang ada di saya kepada pengundang saya, ditambah ketakutan yang disampaikan oleh pengundang saya kepada saya kalau saya tidak ya, yang penting satu, saya jangan ditinggal, saya didampingi. Karena jujur, saya belum sepenuhnya paham bisnis ini. Tapi satu hal, saya percaya kepada kamu. Nah, itu awal mulanya, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda cari orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jangan orang-orang yang memperdebatkan masalah produk, ya, memperdebatkan lagi masalah yang lain-lain, Bapak Ibu. Ya, nanti kalau 10 tahun lagi bagaimana Talk Fusion ini? Kalau 50 tahun lagi bagaimana? Bapak Ibu, Anda aja belum ada di masa itu. Jadi Anda juga nggak pernah tahu, Bapak Ibu, 10 tahun lagi seperti apa, 50 tahun lagi seperti apa, ya kan? Tapi kalau kita membangun bisnis, yang kita tahu adalah percaya satu sama lain dulu, Bapak Ibu, dan Anda bisa menyampaikan visinya bahwa dalam waktu 12 periode, ya, paling lambat 12 periode, Anda akan terima 10 miliar, Bapak Ibu. Ya, oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah, yang perlu Anda pahami adalah bagaimana Anda mendapatkan dua orang pertama. Betul Bapak Ibu ya? Satu orang di kiri Pak Adi, satu orang di kanan Pak Budi. Nah, Bapak Ibu, pahamilah bahwa ini itu ada takarannya Bapak Ibu. Ya, nah takarannya itu apa? Anda siapkan, ya, awalnya 100 nama Bapak Ibu. 100 nama orang yang Anda kenal. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya kenalan 100 nama. Sekedar kenal Bapak Ibu ya, tidak mungkin, pasti ada. Setiap orang pasti kenal 100 orang, 100 nama. Nah, setelah itu Anda akan seleksi lagi menjadi 50 nama, Bapak Ibu. 50 nama terbaik yang akan Anda undang, Bapak Ibu. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu, dari 50 nama nanti akan Anda pilih lagi menjadi 30 yang diundang ke dalam langkah kedua, yaitu ngopi online how are you untuk pengkondisian,
Ya, dalam 3 hari Bapak Ibu, 72 jam. Ya, kenapa? Karena kita butuh namanya momentum, masa kali kecepatan Bapak Ibu. Ya, nah dari 30 yang hadir ke How Are You Bapak Ibu, ya biasanya Bapak Ibu ada 20 orang ya kembali terjadi seleksi Bapak Ibu ya. 20 orang yang masuk ke presentasi online Bapak Ibu. Dari 20 yang masuk Bapak Ibu, ya mungkin ada yang nggak konten, yang mungkin presentasinya melihatnya pakai handphone sehingga dia sambil jalan-jalan, pokoknya nggak konsen. Ya, nah ingat Bapak Ibu, kita harus tahu yang namanya hukum probabilitas. Dari 20 tidak semuanya langsung bisa menangkap. Hanya 10 orang yang bisa kita follow up. Nah, Anda lakukan langkah berikutnya yaitu 3-way call. Anda minta tolong kepada mentor Anda untuk membantu proses closing ke 10 orang ini. Nah, dari 10 orang yang ada closing, Bapak Ibu, ternyata memang tidak semua orang siap melihat sebuah peluang. Ada yang bilang ini bagus, tapi saya tidak ada dana. Ada yang bilang ini bagus, tapi begini, begitu, saya mau tanya istri, tanya anak, tanya orang tua, tanya tetangga, Bapak Ibu. Ya, pokoknya dari 10 itu, nggak peduli, Bapak Ibu. Yang penting yang Anda fokuskan, Anda dapat 2 terbaik. Sekali lagi ya, Anda dapatkan 2 terbaik. Pak, bisa nggak? Saya itu cuma mau ngundang 5 orang, kemudian saya dapat 2. Saya bukan bilang nggak bisa. Bisa saja. Bisa. Ada kemungkinan itu. Tapi tidak pasti. Tidak absolut. Kalau Anda ingin sesuatu yang pasti, absolutely Bapak Ibu ya, maka Anda harus siapkan 50 nama yang Anda tulis Bapak Ibu, dan dari 50 nama itu akan dapat 2. Kalau itu pasti Bapak Ibu. Ya, kalau Anda hubungi 50 nama, Anda pasti dapat 2. Ya, meskipun ada yang nolak, ada yang nggak ngangkat telepon Anda, ada yang setelah presentasi menghilang dan sebagainya, tidak peduli. Pokoknya 50 nama pasti dapat 2. Oke? Dan itu harus Anda lakukan dalam waktu kurun 3 hari, 72 jam Bapak Ibu. Ya, oke. Saya lanjutkan slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda disebut qualified itu adalah ketika ada 1 orang di kiri yang Anda sponsori, 1 orang di kanan, maka Anda disebut dengan qualified Bapak Ibu istilahnya. Ya, nah seperti saya katakan di awal tadi ada istilahnya covering termahal atau covering terbaik Bapak Ibu, yaitu adalah posisi paling dekat dengan Anda. Nah, Bapak Ibu, sebelum Anda qualified, artinya sebelum Anda mendapatkan 2 orang terbaik Anda tadi, ya, Anda punya kesempatan untuk mengambil posisi buat keluarga Anda. Ya, ini ada 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah lupakan family Bapak Ibu, sehingga Anda langsung mengajak kenalan Anda, keluarga Anda atau saudara Anda yang lainnya, ya dari yang 50 nama tadi, dapat 2 kan, si A dan si B. Nah, setelah itu baru Anda menaruh posisi family, mungkin anak Anda, mungkin istri Anda di bawah si A misalnya, ya, dan anak Anda di bawah si B misalnya begitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu, dalam 12 periode, target kita, visi kita adalah kita membangun 8.000 associate, ya, partnership di dalam jaringan bisnis kita. Ya, itu terbagi 4.000 kiri, 4.000 kanan. Ya, karena family Anda ada di bawah si A, maka family Anda itu hanya mendapatkan aset dari 4.000 saja. Karena 4.000 yang lain itu ada di tim yang lain dari si A, Bapak Ibu. Ya, nah sehingga Anda cuma punya aset 4.000 orang saja. Ya, tapi kalau kita lihat ilustrasi yang sebelah kanan, ingat family. Jadi Anda pasukan posisi keluarga dulu. Jadi Anda taruh mungkin istri Anda sama anak Anda. Maka Bapak Ibu, orang yang Anda ajak berikutnya, ya dari 50 tadi mendapatkan 2, Anda taruh di bawahnya Bapak Ibu, si A dan si B. Si A di bawahnya istri, si B di bawahnya anak Anda, misalnya begitu. Nah, sehingga ketika si A berkembang, si B berkembang Bapak Ibu, maka akan ada 4.000 orang di kiri, 4.000 orang di kanan, Bapak Ibu. Total 8.000 orang. Sehingga, Bapak Ibu, 8.000 orang ini itu menjadi aset semuanya, jadi aset dari keluarga Anda, Bapak Ibu. Ya, nah, tawarkanlah covering terbaik untuk keluarga terdekat Anda. Soal mereka mau ikut atau tidak, itu urusan mereka, Bapak Ibu. Yang penting, Anda sudah pernah menawarkan posisi tersebut, Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi yang untuk menggambarkan kepada Anda betapa pentingnya atau betapa bernilainya sebuah covering yang terbaik, covering yang termahal itu. Ya, ini
Anda tahu ya Mark Zuckerberg, Bapak Ibu ya, dia adalah CEO dari Facebook, Bapak Ibu. Ya, dia membangun bisnis Facebook, kerajaan bisnis Facebook itu dari ketika masih kuliah, Bapak Ibu, di Harvard University. Ya, beliau seorang yang jenius, Bapak Ibu, di bidang teknologi, tapi sayangnya beliau bukan dari keluarga mampu. Ya, jadi beliau tidak punya modal untuk membangun ide briliannya, yaitu membangun Facebook, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg? Beliau mengundang Bapak Ibu 5 orang teman-teman dekatnya dia ke dalam asrama tempat dia tinggal di Harvard University. Ya, nah Bapak Ibu, dari sekian banyak teman yang diundang, ada 2 orang saja yang terbaik, yang paling percaya kepada Mark Zuckerberg, yaitu Dustin Moskovitz dan Eduardo Safrin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sekian puluh tahun kemudian Bapak Ibu, ya, ketika Facebook ini menjadi besar seperti saat ini Bapak Ibu, ya, 2 orang yang hadir malam hari itu dan mau bergabung bersama Mark Zuckerberg, beliau berdua menjadi 2 anak muda milioner Bapak Ibu. Ya, yang luar biasa. Ya, bayangkan Bapak Ibu, Dustin Moskovitz dengan menyumbang hanya 3.000 US dollar, Eduardo Safrin hanya 2.000 US dollar Bapak Ibu. Tapi kekayaan mereka setelah sekian puluh tahun ini yang terjadi adalah mencapai, kalau Dustin Moskovitz menjadi 6,5 billion US dollar, Eduardo Safrin menjadi 3,4 billion US dollar. Dan saya yakin ini akan bertumbuh, berkembang terus Bapak Ibu. Ya, bayangkan Bapak Ibu, itu yang kita sebut dengan posisi adalah segalanya. Ya, jadi perlu Bapak Ibu untuk Anda segera ambil kafling terdekat Anda, bagi yang baru bergabung Bapak Ibu ya, segera ambil Bapak Ibu. Berikan kepada orang yang terdekat pada Anda, orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai Bapak Ibu, istri Anda, suami Anda, anak Anda, orang tua Anda. Belikan buat mereka Bapak Ibu. Tidak akan rugi Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu, lalu apa alat bantunya? Ya Bapak Ibu, ketika dulu Bapak Ibu, ketika masih offline ya, saya kurang lebih 8 tahun di offline, 1 tahun di online. Apa beda utamanya Bapak Ibu? Ya, dulu kita ketemu secara fisik, kita ada pertemuan ya dan sebagainya. Sehingga kita masih ada kesempatan untuk bisa menyampaikan informasi, untuk training, untuk edukasi dan sebagainya dengan mudah. Nah, Bapak Ibu, saya ketika awal-awal masuk ke era online, jujur saya tuh merasa ragu. Apakah saya bisa? Apakah Talkvision ini bisa Bapak Ibu tetap jalan di era kondisi work from home, di mana kita nggak bisa ketemu fisik? Nah, karena saya berpikir bagaimana kita bisa menyemangati tim, bagaimana kita bisa mengedukasi tim, ya kan? Padahal kita nggak bisa ketemu secara fisik. Ternyata Bapak Ibu, Fitras tidak tinggal diam. Fitras menyiapkan sesuatu yang menjadi keraguan-raguan saya, yaitu Fitras Mobile Apps, Bapak Ibu. Ya, dengan keluarnya Fitras Mobile Apps ini, aplikasi di mana kita bisa belajar semua hal tentang membangun bisnis ini hanya dari handphone Anda, Bapak Ibu. Bayangkan, dulu Bapak Ibu kalau saya mau belajar, kalau saya di Surabaya, acara di Surabaya, bagaimana dengan tim saya di Papua? Harus datang ke Surabaya, Bapak Ibu, untuk ikut training, ya kan? Nah, begitu pula ketika trainingnya diadakan di Jakarta, saya harus ke Jakarta, Bapak Ibu, ikut training di Jakarta. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan dulu APP ini itu berupa fisik, jadi berupa CD. Jadi harus menunggu saya di mobil, baru saya bisa dengar Bapak Ibu. Ya, repot sekali lah intinya untuk belajar itu. Sekarang Bapak Ibu, begitu mudahnya dengan adanya Fitras Mobile Apps Bapak Ibu. Ya, bayangkan Anda hanya perlu berlangganan ya paket silver yang bulanan ya atau paket gold yang tahunan Bapak Ibu. Ya, itu sangat murah Bapak Ibu. Ya, paket gold hanya 2.500.000 untuk 12 bulan. Tapi Bapak Ibu, Anda sudah mendapatkan semuanya yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, pembelajaran edukasi, ya, testimoni, sharing pengalaman kesuksesan dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan, Bapak Ibu. Ya, melakukan sistem dengan benar. Ya, ada ratusan orang, ya, 200 lebih, Bapak Ibu, itu yang men-sharingkan kepada Anda pengalamannya menjalankan bisnis ini. Dan itu hanya sejauh Anda ambil handphone Anda tekan aplikasinya, Anda bisa belajar, Bapak Ibu. Sejak adanya Fitras Apps, jujur Bapak Ibu, saya tuh merasa beban saya tuh keangkat semuanya. Kenapa? Saya dulu sedih ketika kondisi baru masuk pandemi. Bagaimana nasib tim saya yang Papua ya? Saya kan nggak mungkin ke Papua.
Bagaimana tim saya yang di Kalimantan ya, saya kan nggak mungkin ke sana. Kasihan mereka. Siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan mengedukasi mereka? Saya tuh merasa ada beban, Bapak Ibu. Tapi begitu keluarnya Vitas Mobil Apps, beban saya terangkat, Bapak Ibu. Ya, kapanpun Bapak Ibu, tim saya mau di ujung dunia manapun, Bapak Ibu, kalau mereka mau belajar, mereka bisa belajar sama-sama, Bapak Ibu. Dengan sama-sama membuka Vitas Mobile Apps. Ya, oke. Bapak Ibu, inti dari segala inti, Bapak Ibu ya. Pahamilah Bapak Ibu ya, bahwa bisnis ini bukan bisnis jualan. Kalau Anda cuma presentasi, kemudian orang bergabung Bapak Ibu, itu terjadi yang namanya penambahan. Tapi itu bukan membangun jaringan. Maka dikatakan presentation is the queen. Nah, bagaimana dengan startup? Startup is the king. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan startup bukan penambahan, tapi terjadi yang namanya perkalian atau penduplikasian. Dengan startup seperti ini, Bapak Ibu, Anda itu bisa membuat tim Anda, orang baru Anda, itu sudah mulai belajar untuk menjadi seperti Anda. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau semakin lama, banyak sekali orang dalam tim Anda yang mampu mengerjakan seperti Anda, Bapak Ibu. Maka bisnis Anda akan jadi sangat besar sekali, ya, tanpa batas global, Bapak Ibu. Ya, oke. Satu prinsip yang harus Anda pahami, Bapak Ibu, yaitu prinsip universal, ya. Di balik membangun bisnis pemasaran hubungan yang menguntungkan, bukan menekankan apakah itu berhasil untuk Anda, tapi apakah itu dapat ditiru oleh semua orang. Bapak Ibu, sampaikan startup ini kepada tim Anda dengan sangat simpel, dengan sangat mudah. Ya, jangan Anda menyampaikan seolah-olah ini suatu bisnis yang susah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika Anda menjalankan bisnis dengan sistem Bapak Ibu, ketika misalnya terjadi penolakan Bapak Ibu, itu hal yang biasa. Karena di dalam startup ini pun saya jelaskan, dari 50 orang, akan ada 2 orang yang bergabung. Dengan kata lain, ada 48 yang tidak bergabung. Jadi ketika Anda melakukan bisnis ini, ada undangan Anda tidak bergabung, Anda jangan stres Bapak Ibu. Itu berarti you are on the right track. Anda sudah benar Bapak Ibu. Ya. Nah, sampaikan kepada orang-orang baru di tim Anda bahwa bisnis ini itu hanya perlu Bapak Ibu ya ditolak oleh 48 orang supaya Anda mendapatkan 2 orang terbaik. Dari 2 orang terbaik ini Bapak Ibu, Anda bisa mulai membangun aset Anda. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16 hingga 8.000 orang dan Anda punya aset yang menghasilkan 10 miliar Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu, bisa dipahami, Bapak Ibu, dan membuat tim Anda bisa bertumbuh dengan sangat pesat, Bapak Ibu. Oke, untuk itu, maaf kalau salah kata, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Budilio selaku host kita pada siang hari ini. Wah, luar biasa sekali ya startup pada siang hari ini Bapak Ibu ya. Mari kita beri apresiasi untuk Pak Andre Volare yang sudah membawakan startup training pada siang hari ini Bapak Ibu ya. Nah, kita akan berdiskusi bersama beberapa leader ya Bapak Ibu ya. Saya akan buka kembali Pak Troy. Kemudian saya akan buka juga Pak Andre Volare-nya juga ya. Oke, sebentar ya. Ya, luar biasa Pak Troy ya. Luar biasa sekali Pak Budi. Mantap sekali. Nah, saya cari dulu Pak Arda. Kita siang ini diberikan kesempatan untuk belajar kembali ya. Benar sekali Pak Troy, betul. Nah, ini saya buka Pak Ardan, kemudian Andre Volare ya. Ardan ya.